Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan terkait segala hal tentang CPNS dan P3K. Semuanya akan dikupas secara tajam setajam pisau dapur. Nah, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa kawan-kawan di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kawan-kawan pejuang CPNS tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini Asvin AR akan membahas salah satu materi yang paling sering muncul di TIU, ialah pola bilangan. Pola bilangan. Jadi saya telah menyiapkan soal sebanyak 8 nomor yang coba kita akan bahas sebentar. Jadi soalnya makin ke atas tingkat kesulitannya itu semakin sulit kan kawan. Jadi sebelum kita bahas soal pola bilangan ini, alangkah lebih bagusnya saya memberikan tips bagaimana bisa memperoleh nilai maksimal di pola bilangan ini. Jadi tips pertama ialah teman-teman harus kuat menghitung. Oke, tidak hanya dituntut untuk kuat menghitung, namun juga teman-teman harus cepat menghitungnya. Oke, jadi memang dibutuhkan keterbiasaan mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi memang harus banyak latihan teman-teman. Pola bilangan ini termasuk karakter soal yang tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan, sama seperti padanan kata, figural, analogi dan sebagainya. Jadi ini termasuk karakter soal yang tidak butuh waktu banyak untuk menyelesaikan. Jadi makanya teman-teman, saya sarankan teman-teman hanya punya waktu untuk menyelesaikan pola bilangan ini maksimal 1 menit. Oke, jadi lewat dari itu teman-teman usahakan tinggalkan kalau memang tidak ketemu polanya. Terus kedua adalah ini pola bilangan, teman-teman dituntut untuk menemukan polanya, dan polanya ini harus berulang teratur. Oke, cara untuk menemukan polanya teman-teman, jadi ada 2. Pertama, kita menggunakan metode geser-geser. Seperti apa itu geser-geser ya, nanti saya bahasakan pada saat contoh soal berlangsung. Kemudian metode lompat-lompat. Oke, jadi kalau memang metode geser-geser tidak ketemu, maka pindah ke metode lompat-lompat. Oke, soal nomor 1. 3, 12, 48, 192. Jadi tadi saya sudah bahasakan bahwa semakin ke atas tingkat kesulitan soal itu semakin sulit. Jadi kita mulai yang mudah-mudah saya dulu kawan-kawan ya. Jadi metode pertama, kalau metode geser-geser tidak ketemu polanya, maka kita menggunakan pola lompat-lompat. Jadi kita uji dulu pola geser-geser. Oke. Jadi kita coba tambah dulu apakah ada relasi antara 3 dengan 12. Oke, 12 kurang 3 itu nilainya 9. Kemudian 48 maksudnya 12 ini kalau dikurangkan itu hasilnya 36. Kemudian 192 kurang 48 adalah 144. Jadi sepertinya polanya tidak ketemu kawan-kawan. Makanya kita coba cari pola-pola yang lain. Oke, kita cari cara yang lain. Coba lihat, ini 3, ini 12. Itu sepertinya ada hubungan. Ini 3 mesti dikali berapa supaya hasilnya 12 kawan-kawan? Maka mesti dikali 4. Kemudian 12 ini mesti dikali berapa supaya hasilnya 48. Nah, mesti juga dikali 4. Nah, sepertinya polanya sudah ketemu kawan-kawan ya. Kemudian
untuk menghasilkan 192 ini mesti dikali berapa kawan-kawan? Dikali 4 juga. Maka untuk jawaban yang ada di sini, maka 192 ini mesti juga dikali dengan 4. Jadi 192 dikali 4, di sini 8, kemudian 9 kali 4 itu 36, 6-nya di sini, 3-nya disimpan, 1 kali 4 nilainya 4, tambah 3 hasilnya 7. Maka jawaban untuk soal ini adalah bagian E. Soal selanjutnya 3, 5, 9, 17. Coba kita gunakan metode geser-geser dulu. Oke. 5 kurang 3 itu nilainya 2. Jadi plus 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian 9 kurang 5 itu nilainya adalah 4. Berarti di sini plus 4. 4 tambah 5 itu hasilnya 9. Kemudian 17 kurang 9 itu nilainya 8. Oke. Teman-teman sudah ketemu polanya tidak? Coba lihat. 2 ke 4 ini mesti dikali 2. Kemudian 4 ke 8 ini mesti dikali 2. Nah, di sebelah juga mesti dikali 2. Maka hasilnya di sini plus 16. Nah, untuk titik-titik yang ada di sini, oke, jadi 17 mesti ditambah dengan 16. Maka hasilnya adalah 33. Maka jawabannya adalah C. Jadi polanya sudah ketemu kawan-kawan. Ini 2, 2, 2. Syaratnya tadi menemukan pola dan polanya harus berulang secara teratur. Jadi inilah pola sesungguhnya. Bukan yang ini kawan-kawan ya. Oke, baik. Kita bergeser ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Nah, sepertinya soal ini bukan metode geser-geser teman-teman ya, tapi metode lompat-lompat. Coba lihat polanya. 15, 5, 15, 45, kemudian 135. Oke. Polanya adalah untuk menghasilkan 15 ini, maka ini 5 mesti dikali 3. Kemudian di sini juga mesti dikali 3. 15 kali 3 itu hasilnya 45. Kemudian 45 ini mesti dikali 3 juga supaya menghasilkan 135. Nah, kemudian 135 ini mesti juga dikali dengan 3 supaya dapat nilai yang ada di sini. Coba kita kali. 135 itu dikali 3. 15 simpan 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10, 0 simpan 1 4. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini adalah bagian E. Begitu kawan-kawan ya. Di polanya teratur 3 3 3 3. Nah, next. Ini ada soal seperti ini kawan-kawan. Sepertinya kalau kita lihat polanya ini mesti menggunakan pola lompat-lompat untuk menemukan jawaban yang ada di sini kawan-kawan ya. Oke, coba lihat. Ada pola yang beratur di sini. Pola teratur maksudnya. 4 4 5 5 kemudian 6. Maka sesuai dengan pola yang ada sebelumnya, maka karena di sini 6, maka mesti juga 6 di sini. Berarti jawaban di opsi yang tidak ada 6-nya, maka kita bisa eliminasi kawan-kawan ya. Kemudian selanjutnya ialah menemukan pola yang ada di barisan kedua ini. Coba kita lihat. Ini mesti ditambah dengan 3. Kemudian 7 dengan 4 di sini itu mesti dikurang dengan 3. Kemudian 4 dengan 8 ini mesti didapatkan kawan-kawan. Ditambah ya, plus
Kemudian 8 dengan 4 ini mesti dapatkan kawan. Kurang berapa? 4. Nah, kemungkinan polanya di sini ketika kita mengikuti pola yang sebelumnya, maka di sini itu mesti plus 5. Sini plus 3 plus 4, maka di sini mesti plus 5. Nah, 4 ditambah 5 itu hasilnya 9. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah 6 dan 9. Maka ketemu jawabannya B. Begitu kawan-kawan ya. Saya kira soal ini tidak ada masalah ya. Oke, next ada 8, kemudian 12, 18, 26. Coba lihat apakah ada relasi antara 8 dengan 12. Ini adalah plus 4. Ini plus 6. Ini 26 kurang 18 itu hasilnya 8. Jadi di sini mesti plus 8. Apakah polanya ini sudah beratur kawan-kawan? Nah, coba kita lihat 4 dengan 6 itu mesti di plus 2. Kemudian 6 dengan 8 itu mesti plus 2. Maka untuk pola yang selanjutnya di sini mesti di plus 2. Karena di plus 2 maka di sini adalah 10. Jadi 10 ditambah 26 itu menghasilkan 36. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi C kawan-kawan. Oke, next. Sepertinya kawan-kawan kalau kita melihat soal ini sepertinya menggunakan pola lompat-lompat. Nah, coba kita lihat. 1, 4, 7, 10, 13. Ada pola di sini. 4 kurang 1 itu nilainya 3. 7 kurang 4 itu nilainya 3 juga kawan-kawan ya. Jadi 4 tambah 3 itu nilainya 7. Kemudian di sini plus 3 juga, di sini juga plus 3. Maka jawaban yang ada di sini juga mesti di plus 3. 13 tambah 3 itu nilainya 16. Maka opsi yang tidak ada angka 16-nya itu teman-teman bisa hapus. Oke. Kemudian bagaimana bentuk pola yang ada di sini? 5 dengan 3. Ini ada pola menurun. 5 kurang 3 itu nilainya minus 2. Kemudian 3 kurang 1 nilainya minus 2. Ini juga minus 2. Di sini juga itu minus 2. Maka untuk titik-titik yang ada di sini itu mesti di minus 2 juga kawan-kawan ya. Minus 2 tambah minus 2 itu nilainya minus 5. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian D kawan-kawan ya. Oke, next. Oke, ada soal 0, 10, 28, 54, 88 dan 130. Ini bagaimana polanya kira-kira kawan-kawan ya. Oke, kita pakai metode geser-geser dulu kawan-kawan ya. 10 kurang 0. Oke. Hasilnya 10. Kemudian 28 kurang 10 itu hasilnya 18. Kemudian 54 kurang 28 nilainya adalah 26. Kemudian 88 kurang 54 itu adalah 34. Kemudian 130 kurang 88 itu nilainya 42. Apakah seperti ini polanya teman-teman? Jadi ini bukan pola yang sebenarnya ya kawan-kawan ya, masih ada pola yang lain. Coba kita lihat yang mana pola teraturnya. Coba perhatikan angka 10 dengan 18 dengan 26. Sepertinya di sini ada pola yang teratur kawan-kawan ya.
10 dengan 18 itu mesti plus 8. Oke. 26 18, oke. Itu mesti plus 8. Oke, 26 ke 34 ini mesti plus 8. Kemudian 34 ke 42 itu juga mesti plus 8. Nah, ini pola bertingkat namanya kawan-kawan ya. Nah, di sini ini mesti di plus 8 juga kawan-kawan. Jadi 8 tambah 42 itu nilainya adalah 50. Jadi untuk titik-titik yang ada di sini 130 ditambah 50, maka hasilnya adalah 180. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Saya kira mudah teman-teman ya. Oke, next. Kita sudah sampai di soal terakhir. 8 26 48 82 120 170 titik-titik. Oke. Coba temukan polanya kawan-kawan ya. Gunakan pola geser-geser dulu. Kalau memang pola geser-geser tidak ketemu, maka gunakan pola lompat-lompat. Coba lihat 26 ke 8, maka 18 tambah 8 itu hasilnya adalah 26. 48 dikurang 26 itu hasilnya adalah 22. Maka di sini mesti di plus. 22 tambah 26 hasilnya 48. Kemudian 82 kurang 48 nilainya adalah plus 34. Apakah sudah ketemu polanya kawan-kawan? Ya, sabar. Kita tuntaskan dulu ini ke sana. 120 kurang 82 nilainya adalah plus 38. Kemudian 170 dikurang 120 ini adalah 50. Nah, apakah ini polanya kawan-kawan? Ini bukan pola yang sebenarnya. Inilah pola yang sebenarnya. Coba kita lihat. 18 22. Ini adalah plus 4. 18 tambah 4 itu nilainya 22. Kemudian 34 dikurang 22 itu hasilnya adalah 12. Jadi 12 tambah 22 hasilnya 34. Kemudian ini adalah plus 4. Oke, 34 tambah 4 38. Kemudian 50 dikurang 38 hasilnya 12. Nah, di sini ada pola yang berulang kawan-kawan ya. Oke. Pola berulang-ulang dan teratur. Ini yang dimaksud dengan pola bilangan. Jadi di sini ini mesti di plus 4. Karena di sini di plus 4, maka 50 di sini mesti ditambah. 50 tambah 4 adalah 54. Nah, titik-titik yang ada di sini hasil penjumlahan antara 54 itu dengan 170. Maka nilainya adalah 170 ditambah 54. 0 tambah 4 hasilnya 4. Kemudian 7 tambah 5 hasilnya 12. Simpan 1. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian D. Saya kira begitu teman-temannya. Jadi kembali saya ingatkan kawan-kawannya bahwa di pola bilangan ini teman-teman hanya punya waktu mengerjakan soal ini maksimal 1 menit per soalnya. Jadi kalau memang polanya belum ketemu, nah sementara waktunya sudah lebih dari 1 menit, usahakan kawan-kawan tinggalkan soal itu dan berpindah ke soal yang lain yang lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan. Oke, baik ya kawan-kawan, saya pikir cukup sekian. Mudah-mudahan video
saya ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam hal mensukseskan pelaksanaan tes CPNS 2021, dan saya berharap teman-teman bisa lolos sampai di tahap terakhir, yakni pemberkasan nomor induk pegawai. Saya pikir cukup sekian kawan-kawan. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.